إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita senantiasa berharap kepada Allah jua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa mensyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajarinya insyaallah. Kita sudah sampai kepada tajuk menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Ya, menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Kalau di dalam judul berbahasa Arabnya adalah Ardul Islam alal qabaili wal afrad. Ya, Ardul Islam alal qabaili wal afrad. Pada tahun ke-11 daripada kenabian, tepatnya di bulan Zulqa'dah. Ya. Zulqa'dah di akhir daripada bulan Julai ataupun di awal bulan Julai tahun 619 Masehi. Di situ ada tak? Ada juga ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah. Jadi sebelumnya kan beliau di mana? Di Taif. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya di Taif. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah. Ya, walaupun pada saat itu Zaid bin Haritha itu sempat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, gimana ini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Bagaimana kita akan kembali sedangkan orang-orang inilah yang pernah mengusir kita sebelumnya?" Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu menjawab apa? "Ini semuanya akan kita kembalikan urusannya kepada Allah." Memang akhirnya segala sesuatu urusan kalau seandainya sudah dikembalikan kepada Allah, tidak ada yang mampu untuk mencegahnya. Ya, ini sebuah pembelajaran yang kita ambil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan kalau seandainya seluruh makhluk ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, itu semuanya tidak akan terjadi kecuali apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, itu semuanya tidak akan pernah berlaku kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kembali daripada Taif menuju ke Mekah, masuk ke Mekah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu berhenti? Ternyata tidak. Padahal sebelumnya ketika di Taif apa yang terjadi? Kita sudah pelajari sebelumnya kan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif dilempari sampai berdarah dia. Tetapi ternyata setelah kembali ke Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rehat sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan kembali mendakwakan Islam ini.
Kali ini beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakannya kepada siapa? Kepada kabilah-kabilah dan individu-individu yang datang ke Mekah. Ya, dan biasanya kan orang-orang itu datang ke Mekah pada waktu musim apa? Musim haji. Ya, makanya Zulqa'dah, Zulhijjah ini, Zulqa'dah orang-orang sudah mulai berdatangan tuh. Ya, orang-orang di bulan Zulqa'dah sudah mulai berdatangan masuk ke Mekah. Ya. Dan musim haji itu yang dinamakan dengan haji ini bukan hanya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebelumnya memang sudah ada yang namanya haji itu. Cuma caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Kalau seperti mereka tawafnya dalam keadaan apa? Tepuk-tepuk tangan kan? Ya, tepuk-tepuk tangan mereka ketika tawaf, tetapi akhirnya dalam Islam dirubah dengan membaca doa. Ya, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Mekah, dan itu dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu kesempatan. Kenapa? Banyak orang yang datang ke Mekah. Ya mungkin saja mereka ini belum mendapatkan yang namanya dakwah Islam. Mereka belum mengenal yang namanya dakwah Islam. Nabi berdakwahnya, siapa tahu ada di antara mereka yang akhirnya menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur strateginya di dalam berdakwah. Nabi betul-betul mempergunakan waktu sebaik mungkin ketika terjadi yang namanya musim haji, di mana manusia semuanya berkumpul. Nabi mulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan juga menawarkan Islam kepada perorangan. Ya, dan pada saat itu orang-orang datang ke Mekah pada saat itu, dan mereka akan bermukim di Mekah. Bukan hanya bermukim di Mekah, mereka akan pergi ke mana? Ke Arafah, mereka akan pergi ke Muzdalifah, mereka akan pergi ke Mina. Ya, mereka akan pergi di tempat-tempat seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah kepada mereka. Sebenarnya ya ikhwah, dakwanya Nabi kepada orang-orang yang datang ke Mekah itu bukan hanya di tahun ke-10. Kalau ini kan diceritakannya tahun ke-10 kan? Ya, tetapi sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memulakan dakwanya kepada orang-orang yang datang ke Mekah itu mulai dari tahun ke-4 Hijriah. Sudah lama. Jadi itu adalah tahun yang ke-7 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ya. Dan apa yang terjadi ya ikhwah? Ada di antara mereka yang menolak dan ada di antara mereka yang menerima. Oke, di antara kabilah-kabilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kepada mereka Islam, di antaranya siapa? Al-Imam Zuhri di dalam dia mengatakan bahwasanya wa kana mimman yusamma lana minal qabail, dan di antara kabilah-kabilah yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan kepada mereka Islam, di antaranya adalah Banu Amir bin Sa'sa'ah, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Khasfah, Fizarah, wa Ghassan, wa Murrah, Hanifah, Salim, Abbas, Banu Nasr, Banu al-Buka, wa Kinda, wa Kalb, wal Harith, wa Ka'b, wa Udhra, wal Hadarimah. Apa yang terjadi? Falam yastajib ahadum minhum. Ternyata dari berbagai macam kabilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkenalkan kepada mereka yang namanya Islam ini, tidak ada satupun yang menerimanya. Ini kita lihat ya, bagaimana ini, kalau saya mengatakan ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan kepada mereka Islam itu sendiri. Hampir sama dengan orang yang memperkenalkan produk kan. Kalau orang memperkenalkan produk itu, dia harus tahu dan dia harus memahami terhadap produk itu. Ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia daripada itu. Bukan hanya produk yang dia perkenalkan, tetapi yang diperkenalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyelamat dunia akhirat. Ya, penyelamat dunia akhirat. Ketika ditawarkan kepada mereka, semua kabilah-kabilah yang disebutkan tadi itu tidak ada satupun yang menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ayyuhal ikhwah, karena mereka belum mengenal Islam, apalagi mereka hanya datang berhaji. Dan perlu antum ketahui, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah waktu itu tidak mau kalah juga itu. Bagaimana tidak mau kalahnya? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk memperkenalkan Islam, ada orang yang menjatuhkan Islam. Ada orang yang menjelaskan
kepada mereka, apa ini Muhammad ini agama baru ini seperti itulah. Ya. Jadi hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Islam. Di antara mereka ada yang orang yang menjatuhkan Islam. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu sejak mereka datang, karena mereka memang takut kalau seandainya orang-orang ini akhirnya masuk Islam kembali ke tempatnya. Karena orang-orang yang pergi berhaji ini kan banyak juga di antara mereka adalah Raisul Qaum. Raisul Qaum itu artinya apa? Ketua-ketua kabilah. Ketua-ketua kabilah itu kalau di dalam teorinya, ya, di dalam teorinya itu adalah ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Bahwasanya masyarakat itu akan mengikut kepada agama ketuanya. Maka pada saat itu orang-orang kafir Quraisy ini takut sekali kalau orang-orang ini yang datang ini adalah rais-rais kabilah ataupun ketua-ketua kabilah ini, ketika mereka masuk Islam, balik ke negara mereka, ke tempat mereka, ke kabilah mereka, mengajak orang-orang itu kepada Islam, ditakutkan mereka langsung menerimanya. Maka mereka juga melakukan berbagai macam provokasi agar orang-orang itu tidak masuk ke dalam Islam. Oke. Dan ayolah ikhwah, nama-nama kabilah yang kami sebutkan di atas itu tadi itu, yang didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada mereka Islam, bukanlah didakwai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 1 tahun, tidak. Dan tidak juga hanya 1 musim saja, tidak. Tetapi setiap tahun itu. Dan yang kami katakan tadi, mulai daripada tahun ke-4 sampai tahun ke-10 kenabian sebelum hijrah itu, mereka senantiasa didakwai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tidak ada satupun orang yang waktu itu mau menerima Islam sebagai agamanya. Taib. Di antara mereka mencoba untuk menolaknya dengan penolakan yang baik, tapi di antara mereka menolaknya dengan penolakan yang buruk. Di antara mereka misalnya ada Banu Kalb. Ya, ada Banu Kalb. Banu Kalb ini didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lembah mereka. Ya, kemudian didatangi kepada mereka pengetua mereka, ada sesepuh mereka dinamakan dengan di situ ada kabilah dinamakan dengan kabilah Abdullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, berdakwah di hadapan mereka, memperkenalkan Islam di hadapan mereka, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, ya Bani Abdullah, wahai anak cucu Abdullah, wahai kabilah Abdullah, innallaha qad ahsana isma abikum falam yaqbalu minhu ma arada alaihim. Sesungguhnya nama bapak nenek moyang kalian itu adalah nama yang terbaik, Abdullah. Kenapa kalian tidak mau menerima ini? Tetapi yang terjadi adalah mereka memang menolaknya, walaupun sudah dicoba untuk disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Banu Hanifah. Ya, didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah-rumah mereka. Nabi, masya Allah, bukan hanya berdakwah di masjid, tidak. Dia datangi rumah-rumah orang tersebut. Kemudian setelah itu didakwai mereka untuk menerima Allah sebagai Tuhan mereka, disampaikan kepada mereka berkenaan dengan Islam itu, walaupun akhirnya mereka tidak menerimanya. Bahkan dikatakan Banu Hanifah itu menolak ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tolakan yang sangat-sangat jelek, buruk. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendatangi Bani Amir bin Sa'sa'ah. Bani Amir bin Sa'sa'ah didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk menawarkan Islam kepada mereka. Ya. Kemudian akhirnya ada di antara mereka yang bernama Buhairah bin Firas. Ya. Di antara mereka. Kemudian akhirnya dia mengatakan, wallahi law anni akhastu hadzal fata min Quraisy la akaltu bihi al-Arab. Ya. Kemudian dia mengatakan apa? Kalau seandainya saya bisa ambil orang ini, ya, orang ini dari bangsa Arab, saya akan kuasai mereka. Ya. Kemudian akhirnya dia pun bertanya, karena dia melihat bahwasanya ini orang ini adalah orang Quraisy dan dia mendapatkan penghormatan. Akhirnya dia berkata, kalau seandainya saya ambil orang ini, yaitu Muhammad, dia katakan itu, pasti kita akan menguasai bangsa Arab ini. Orang Quraisy kita bisa kuasai. Akhirnya dia bertanya, ara'aita, kata dia, ara'aita innah nubaya'naka ala amrik thumma adharakallahu ala man khalafak ayakuna lanal amru min ba'dik. Ya, Buhairah itu bertanya, Buhairah bin Firas bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ya Rasul, wahai lelaki, dia mengatakan begitu kan, kalau seandainya ya kami itu ikut dengan apa yang kamu dakwakan sekarang ini, kemudian setelah itu Allah memberikan kemenangan kepadamu terhadap orang-orang yang menyelisihimu, setelah itu boleh tidak kami yang menjadi pemimpin? Ya, jadi dia ingin mendapatkan apa? Kepemimpinan. Kalau seandainya kami akhirnya mengikutimu, kemudian membantu kamu bisa mengalahkan musuh-musuhmu, setelah kami kalahkan musuh-musuhmu ini, kira-kira kepemimpinannya bisa diberikan kepada kami tidak? Setelah itu, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa kata dia? Al-amru ilallah yadauhu haitsu yasha. Dan dia mengatakan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, sebenarnya permasalahan siapa yang akan menjadi apa setelah semua ini, semuanya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang akan memberikan mandat ataupun memberikan amanah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjanjikan kepada mereka. Kemudian akhirnya dengan setengah marah dia berkata apa? Apakah kami harus menyerahkan diri kami atau kepala kami kepada orang Arab, ya, hanya untuk membantumu, kemudian setelah kita mendapatkan kemenangan, kepemimpinan bukan untuk kami? Ya, kalau begitu kami tidak akan pernah mau. La hajat lana fi amrik. Kata dia apa? Kami tidak mempunyai sama sekali keperluan untuk itu. Ya, bahkan setelah itu mereka menolak apa yang diajakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang hebatnya lagi, ya ikhwah, ketika Banu Amir, karena itu mereka datangnya pada waktu musim haji kan. Ketika Banu Amir ini kembali ke tempatnya, ke kabilahnya, dia bertemu dengan seorang orang tua. Dia tidak pergi haji. Tapi orang tua itu termasuk orang tua yang dihormati lah di tempat itu. Ya, orang ini tidak pergi haji dikarenakan memang dia sudah tua. Ya, dia sudah tua, di kibar sini, dia sudah termasuk tua. Kemudian orang ini bercerita, yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu bercerita bahwasanya kemarin kami di Mekah itu ketemu dengan seseorang, yang mana orang ini mengaku sebagai seorang Nabi. Ya, dia mengajak kami untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, ya, dan mengajak kami untuk melakukan hal-hal yang baik bersama dia, ya. Kemudian orang yang mendengarkan itu, syekh tersebut ketika mendengarkan itu, dia langsung letakkan tangannya di atas kepalanya, ya, dia langsung letakkan, ya. Kemudian dia mengatakan, di mana kalian saat itu? Ya, itu sebenarnya adalah sebuah kebenaran, demi yang jiwaku ada di tangannya, itu adalah kebenaran. Kami tidak pernah mendengarkan sebelumnya seperti itu. Ya, sampai dia mengatakan, di mana pikiran kalian wahai Banu Amir pada saat orang itu mengajak kalian kepada agamanya? Ya, mungkin kalau seandainya dia yang datang ke Mekah pada saat itu, mungkin dia akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Apakah semua orang pada saat itu menolak Nabi? Tidak. Ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat musim haji itu memang betul-betul sibuk. Sibuk untuk apa? Untuk mengenalkan Islam, bukan hanya kepada kabilah-kabilah yang datang, tetapi per individu juga didatangi dan didekati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan saya kira ini sudah tidak ada sekarang itu ada orang yang datang gitu kan, kecuali mungkin saudara-saudara kita dari jamaah tabligh yang berani datang ke rumah-rumah, ketuk pintu, sudah sholat jamaah belum, ya kan, seperti itu biasanya kan. Ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu inginnya agar orang-orang mengenal Islam, siapapun yang dia lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenalkan Islam kepada mereka. Terserah mereka mau mencaci Nabi setelah itu ataupun mereka tidak mau menerimanya, terserah.
Tetapi apakah semua orang menolaknya? Tidak. Ternyata ada juga di antara mereka yang tertarik dan akhirnya masuk Islam. Di antaranya siapa? Ada seseorang yang bernama Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit ini, ayyuhal ikhwah, adalah seorang penyair, mempunyai kecerdasan, ya. Dia termasuk penduduk Yathrib. Yathrib apa itu? Madinah. Dulu namanya Madinah apa? Yathrib. Oke, Yathrib. Suwaid bin Samit ini dikenal oleh kaumnya dan dikarenakan kepandaiannya, dia kadang-kadang digelari dengan Al-Kamil. Al-Kamil itu artinya apa? Yang sempurna. Oke, yang sempurna. Ya. Kenapa dikatakan yang sempurna? Pertama, karena kekuatannya. Kedua, dikarenakan syair-syair yang disampaikannya adalah syair-syair yang menggugah mereka. Ketiga, karena syaraf, karena kemuliaannya di antara kaumnya. Kemudian termasuk di antaranya karena nasabnya yang begitu tinggi. Dia datang dari kota Yathrib menuju kota Mekah untuk melaksanakan haji dan berumrah. Kemudian akhirnya dia diajak, didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk masuk Islam. Orang ini karena dia pandai, ya, dia itu sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya. Dia mengetahui berkenaan dengan cerita-cerita sebelumnya, berkenaan dengan agama-agama sebelumnya. Sampai ketika dia mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kemudian dia mendengar, lah, ini kok sepertinya saya kenal. Makanya setelah itu dia berkata, la'alla alladhi ma'ak mithla alladhi ma'i. Mungkin saja yang kamu ada itu sama dengan yang saya punya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, wa man alladhi ma'ak? Apa yang sebenarnya yang kamu punya? Apa kata dia? Hikmatul Luqman. Saya itu mempunyai hikmatul Luqman, kebijaksanaan daripada Luqman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ayo, kalau memang engkau mempunyai hikmatul Luqman, apa sih yang namanya hikmatul Luqman itu? Coba tunjukkan kepada saya, disampaikan kepada saya. Akhirnya dia sampaikan hikmatul Luqman itu. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan apa yang dimaksud dengan hikmatul Luqman, bagaimana ini yang hikmatul Luqman ini berisi nasihat-nasihat Luqman terhadap anak-anaknya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan itu, Nabi berkata kepada dia, hadzal kalam hasan. Perkataan kamu ini adalah perkataan yang bagus, baik. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, walladzi ma'i afdalu min hada. Akan tetapi yang saya punya lebih utama dari apa yang kamu punya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau kalah dalam hal itu. Oke, engkau mempunyai hikmatul Luqman, tetapi yang saya punya, kata Nabi, lebih baik dari apa yang kamu punya. Kemudian akhirnya orang ini ingin tahu apa yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia tanya, kalau kamu apa yang kamu punya? Kata dia, Quran yang diturunkan, ya, kepada aku. Dia adalah petunjuk dan cahaya, ya. Dan orang ini dikarenakan dia adalah seorang penyair, dia tahu dan dia faham mana kira-kira perkataan-perkataan yang merupakan buatan manusia dan memang yang bukan buatan manusia. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, ya, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang tersebut, ya, kemudian setelah itu mengajaknya kepada Islam, dia dengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang pandai, otomatis dia langsung berpikir, Masya Allah ini ayat-ayat ini, Masya Allah. Maka akhirnya orang ini masuk Islam, ya. Dan ketika dia dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dari ayat-ayat Al-Quran itu, dia berkata apa? Ini adalah perkataan yang baik. Kemudian akhirnya dia kembali ke Madinah, yaitu Yathrib, ya. Akan tetapi dia akhirnya terbunuh di dalam sebuah peperangan yang dinamakan dengan peperangan Yaum Bu'ats, ya, peperangan Bu'ats. Dan Islamnya itu terjadi di awal daripada tahun ke-11 kenabian. Bismillah.
Ini yang pertama, yang menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Suhaib bin Sabit. Apa yang kita bisa ambil, ayo ikhwah? Orang yang mencoba untuk membuka pemikirannya, insya Allah dia akan menerima kebenaran Islam. Makanya kita tahu ya, banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk mengkaji Islam. Awalnya mereka adalah orang-orang yang ingin mencari kelemahan Islam. Tetapi semakin mereka mendalami Al-Quran, semakin mereka membaca Al-Quran, semakin takjub mereka. Dan tidak sedikit akhirnya orang-orang yang bergelar profesor-profesor ini, yang awalnya hanya, hanya main-main mungkin ya, ingin mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran. Tertarik mereka dengan Al-Quran. Banyak di antara mereka yang bergelar profesor, bergelar doktor, PhD, yang akhirnya tertarik untuk Islam karena apa yang mereka dapatkan di dalam Islam adalah sebuah kebenaran. Begitu juga dengan Suhaib. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz ini, dia adalah seorang pemuda. Ya, pemuda juga dari Yathrib. Ya. Jadi kedatangan dia adalah utusan daripada suku Aus. Perlu untuk kami sampaikan bahwasanya yang banyak mendiami Madinah atau Yathrib pada saat itu ada dua suku, yaitu suku Aus dengan suku Khazraj. Dan Aus dengan Khazraj ini bertahun-tahun mereka itu berperang, tidak pernah akur lah istilahnya, tidak pernah damai, bertahun-tahun mereka berperang. Itu memang setiap tahun mereka berperang. Ya. Maka ada rombongan, ada kafilah, ada utusan, ada rombongan yang berasal dari Yathrib, yang mana mereka ini datang ke Mekah, tujuannya adalah ingin mengajak Quraisy bersekutu dengan mereka untuk memerangi siapa? Untuk memerangi suku Khazraj. Jadi dia mencoba untuk mendatangi Quraisy, minta, ayolah, siapa tahu kamu mau menjadi sekutu saya gitu kan, kita perangi sama-sama Khazraj ini. Ya, karena yang perlu kami sampaikan, Aus ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Khazraj, sehingga setiap bertemu pasti mereka kalah. Ya, daripada mereka kalah terus, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba mencari teman. Yang mereka cari, sekutu yang mereka cari itu di Mekah, yaitu Quraisy. Dan mereka tahu Quraisy ini adalah merupakan suku yang boleh untuk dia dijadikan sebagai sekutu lah, karena memang mereka adalah suku yang sangat kuat. Ya, maka dia datang, dan pada saat itu ya, peperangan dengan Aus itu memang adalah peperangan yang sangat-sangat berat ya. Maka ketika sampai di kota Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang kedatangan mereka. Coba lihat ya, Nabi itu memang tidak mau melewatkan satu kesempatan sedikit pun. Nabi ketika mendengar ada utusan yang datang dari kota Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan langsung duduk bersama dengan mereka. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, hal lakum fi khabarin mimma jitum lah. Ya, adakah kalian mendengarkan suatu berita? Ya, berita. Khair ya. Oh, oke. Adakah kalian mendengarkan satu berita yang lebih baik dari apa yang kalian inginkan? Tujuan kalian ke sini. Ya, apakah kalian ingin tahu? Mau tidak kalian mengetahui ada sesuatu yang lebih baik daripada tujuan kalian datang ke sini? Dan tujuan kalian datang ke sini kan meminta yang namanya sekutu. Ya, mau tidak kalian mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Maka mereka itu ketika ditanya seperti itu, mereka semuanya berkata, wa madza? Apa itu? Yang lebih baik daripada itu semuanya apa itu? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memperkenalkan dirinya. Ana Rasulullah. Ba'athani ilal ibad ad'uhum ay ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Saya ini adalah Rasul Allah. Ya, Rasul Allah. Allah mengutusku kepada seluruh hamba-hambanya
untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku kitab. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Islam kepada mereka dan membacakan kepada mereka beberapa ayat dari Al-Qur'an. Kemudian akhirnya Iyas bin Mu'adz ini berkata apa? Dia dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Iyas bin Mu'adz ini berkata kepada kaumnya, "Ei kaum, hadza wallahu khairum mimma jitum la." Wahai kaum, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh orang ini lebih baik daripada tujuan kita ke sini. Ya. Fa akhadha Abu al-Hasir Anas bin Rafi'. Ya. Rijla kana fil wafd. Hafnatan min turabil batha. Jadi setelah itu pimpinannya itu kan yang bernama Anas bin Rafi' itu mengambil ya, dari bawah itu segumpal ataupun tanah seperti itu ya, dan dilemparkan kepada wajahnya Iyas. Kemudian dia berkata, "Da'na anka." Sudah, pergi sana. Ya, karena Iyas ini sepertinya sudah terpengaruh oleh apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sudah terpengaruh. Orang-orang ketika mendengarkan itu dia langsung berkata, "Sudah, pergi sana. Gak usah ikut kami lagi." Ya, akhirnya mereka ya berkata, "Fala umri laqad ji'na li ghairi hadza." Dia berkata, "Demi Allah, ya, kami bersumpah sesungguhnya kami datang bukan untuk ini." Ya, kemudian akhirnya Iyas diam dan dia berdiri bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang ini pun akhirnya kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah tanpa sedikit pun mempunyai keberhasilan. Tidak berhasil untuk mengajak Bani Quraisy ataupun Quraisy ini menjadi sekutunya. Setelah mereka kembali kepada Yathrib, ya, tidak lama kemudian Iyas pun meninggal. Ya, dan Iyas ini ayyuhal ikhwah senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid, bertasbih ya ketika kematiannya. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Iyas bin Mu'adz ini mati dalam keadaan Islam. Karena dia senantiasa bertahlil, bertahmid, la ilaha illallah, alhamdulillah. Ya, itu dilakukan. Allahu Akbar, alhamdulillah, senantiasa keluar dari mulutnya ketika dia wafat. Ya, ini Iyas bin Mu'adz. Inilah yang menerima ajakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang menerima juga dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, dan dia termasuk penduduk pinggiran kota Yathrib ya. Ketika sampai ke Yathrib kabar berkenaan dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kabar ini disampaikan oleh siapa? Suwaid bin Sabit, Iyas bin Mu'adz. Ini dua orang ini ketika mereka sudah menerima dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balik ke negaranya, apa yang dia lakukan? Berdakwah, menyampaikan bahwasanya ada seseorang yang mengaku sebagai seorang Nabi dan kami beriman kepadanya. Disampaikan itu, dan itu terdengar oleh Abu Dzar. Tetapi Abu Dzar ini ayyuhal ikhwah bukanlah orang yang gampang menerima berita begitu saja. Ketika dia mendengarkan itu, dan sepertinya kalau sekarang itu bisa dikatakan viral begitu kan, ada Nabi ini, ada Nabi. Itu viral di Madinah. Dikarenakan viral itu akhirnya didengar juga oleh Abu Dzar. Abu Dzar pada saat itu ya, di dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas dikatakan, qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, kuntu rajulan min Ghifar. Ya, saya ini adalah seseorang yang berasal daripada Bani Ghifar, ya, dari kabilah Ghifar. Fa balaghana anna rajulan qad kharaja bi Makkah yad'um annahu nabi. Kemudian kata dia apa? Saya mendengar kabar bahwasanya ada orang di Mekah yang mengaku sebagai seorang nabi. Ya, mengaku sebagai seorang nabi. Maka apa yang dia lakukan ayyuhal ikhwah? Ya, singkatnya apa? Ini Abu Dzar ketika mendengarkan itu dia langsung ya
dia dengarkan orang-orang berkata bahwasanya Nabi ini mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada yang namanya kemungkaran, ya. Kemudian akhirnya mengatakan, sudahlah, jangan menyibukkan saya dengan kabar-kabar seperti ini. Tetapi dia langsung pergi ke Mekah. Tanpa berpikir panjang, Abu Dzar Al-Ghifari ini ingin mengetahui langsung apa yang disampaikan oleh orang-orang itu. Apa yang disampaikan oleh Suwaid bin Samit, apa yang disampaikan oleh Yas bin Mu'adz. Abu Dzar Al-Ghifari ingin langsung mendengarkan, melihat bagaimana sebenarnya sosok daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi dia ini beritanya tak seimbang. Mungkin saja masih ada di antara mereka yang benci Nabi, memberikan kabar-kabar yang tidak benar. Abu Dzar Al-Ghifari itu bukan orang seperti itu, maka dia langsung pergi mengambil kendaraannya berangkat menuju ke Mekah. Sampai ke Mekah, dia mencoba untuk mencari tahu itu. Tetapi dia juga tidak mau bertanya. Ya. Dia mengatakan, saya tidak kenal yang mana satu ini yang mengaku sebagai seorang Nabi. Dia hanya melihat-lihat, ada nggak orang yang mengaku sebagai Nabi ini. Dia lihat-lihat, tidak ada orang yang mengaku, ya. Dan dia mengatakan apa? Saya juga tidak mau bertanya. Karena dia juga tidak mau bertanya, akhirnya suatu hari dia masuk ke dalam masjid, minum air Zam-Zam. Setelah minum air Zam-Zam itu, dia duduk di masjid. Ya, ketika dia duduk di masjid, Ali lalu lewat di belakang dia. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian akhirnya Ali bertanya kepada dia, "Ka'annaka rajulun gharib." Sepertinya engkau adalah orang yang bukan orang sinilah. Artinya orang apa ya? Orang asing ya. Orang asing, orang pendatang kamu ini, karena kami tidak pernah lihat kamu ini. Kemudian akhirnya dia mengatakan, "Ya, saya adalah orang asing." Ali bin Abi Thalib pada saat itu mengajaknya untuk pergi ke rumahnya. Dan sebagai orang yang mencoba untuk mencari tumpangan juga tidak ditolak oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya dia berangkat ke sana. Dia pun dalam perjalanannya itu, dia tidak bertanya sama sekali, dan Ali pun tidak bertanya kepada dia. Ya. Kemudian akhirnya setelah bermalam satu malam di rumahnya Ali itu, akhirnya dia pergi lagi ke masjid. Ghadawtu ilal masjid. Ya. Kemudian dia mencoba untuk bertanya, tetapi tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk memberitahu dia siapa gerangan yang bernama Muhammad ataupun yang mengaku sebagai nabi tersebut. Pada saat dia berada di masjid, Ali kembali lalu lewat. Kemudian Ali kembali bertanya, ya, bertanya kepada dia, kamu masih tahu nggak jalan kembali ke rumah tadi? Ya, jadi pertanyaannya Ali begitu. Jadi ketika dia lihat, wah ini orang yang semalam nih. Kemudian Ali bertanyanya apa? Kamu masih tahu tidak jalan kembali ke rumah semalam? Kata dia, tidak, saya sudah lupa ini jalan menuju ke rumah. Apa kata Ali? Kalau begitu ikut sama saya. Ketika ikut itu, akhirnya Ali mencoba untuk bertanya, sebenarnya ente datang ke sini itu untuk apa? Ya, ma'amruk. Apa sebenarnya ini keinginanmu? Apa tujuanmu datang ke sini? Ya. Apa yang menjadikan kamu datang ke tempat ini? Kemudian akhirnya orang ini berkata, kalau kamu berjanji untuk merahasiakan, saya akan beritahu kamu. Kemudian akhirnya Ali berkata, saya akan berjanji rahasia antara kita berdua. Akhirnya orang itu berkata, saya dengar bahwasanya di tempat ini ada seseorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Maka saya datang ini untuk mengetahui kabarnya ini. Ya. Akhirnya Ali berkata, kalau begitu engkau tidak salah orang. Engkau sudah benar ini. Engkau tidak salah orang. Karena Ali waktu itu sudah masuk Islam. Kalau yang kamu tanyakan itu, engkau tidak salah orang. Ayo kita berangkat sama-sama. Ya. Tapi Ali waktu itu masih agak takut-takut juga dengan orang ini. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu ikut saja, seolah-olah kita tidak kenal deh. Ya, kamu ikut sama saya saja. Nanti kalau sudah ingin sampai ke rumah, ya, saya akan minggir ya, menepi di satu dinding itu, seolah-olah saya memperbaiki
sendal saya, selipar saya. Kamu terus saja, ya. Kamu terus saja. Di situ rumah itu masuklah. Nah, kata dia kan. Jadi dia mencoba untuk membuat yang namanya strategi juga, karena jangan sampai orang ini akhirnya dilukai oleh orang-orang Arab juga. Jadi dia takut juga. Akhirnya dia mengatakan, oke lah, kalau begitu kamu ikut sama saya, tapi nanti sebelum sampai di rumah, saya akan menepi, saya pura-pura memperbaiki selipar, kamu lanjut aja, kamu masuk ke rumah yang saya tunjuk itu. Kata dia oke. Akhirnya sampai di situ dia lakukan seperti itu. Akhirnya dia masuk. Setelah dia masuk, baru Ali radhiyallahu an masuk. Setelah masuk itu, pertanyaan pertama yang dia tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? A'rid alayyal Islam. Perkenalkan sama saya apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati memperkenalkan yang namanya Islam tersebut. Ya. Memperkenalkan Islam, fa aslamtu makani. Maka setelah itu dia langsung menerima Islam. Dia sudah dengar Islam itu bagaimana. Kemudian setelah itu malah diterangkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih tenang hatinya dan dia akhirnya masuk Islam. Islam tu makani, kata dia. Setelah dia masuk Islam itu, ya, setelah dia masuk Islam, dia dikatakan, ya Abu Dzar, uktum hadzal amr. Wahai Abu Dzar, sembunyikan, rahasiakan perkara ini. Perkara kamu masuk Islam itu sembunyikan dulu. Kemudian kembalilah ke tempatmu. Kembalilah ke tempatmu. Ya. Kalau seandainya engkau mendapati, ya, kemenangan kami, baru engkau memperkenalkan diri ataupun mencoba untuk mengatakan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Apa kata dia? Walladzi ba'atsaka bil haqq la asrahanna biha baina adhurihim. Tidak. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, saya akan teriak di hadapan mereka. Disuruh untuk sembunyikan, malah dia akan teriak di hadapan mereka. La asrahanna baina adhurihim. Kemudian akhirnya dia datang lagi ke Masjidil Haram, Mekah. Dan pada saat itu dia lihat banyak orang Quraisy di situ yang tidak suka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ akhirnya dia berdiri dan kemudian setelah itu dia berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, saya telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian akhirnya orang-orang Quraisy waktu itu yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang itu, sudahlah dia orang asing di negara tersebut sendirian lagi, berada di tengah orang-orang Quraisy. Maka salah satu di antara orang Quraisy itu berkata, ayo kita datangi orang ini. Didatangi oleh orang tersebut, yaitu dia, ya apa namanya, dia datangi Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka memukul Abu Dzar Al-Ghifari, ya, memukul Abu Dzar Al-Ghifari sampai mereka mengatakan, ayo kita pukul dia sampai matilah, ya seperti itu. Kemudian akhirnya dilihat oleh Labas. Siapa Labas ini? Pakciknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kenal Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Kemudian akhirnya dia datang di hadapan orang-orang tersebut, memisahkannya, meleraikannya, mengambil dia. Kemudian akhirnya berkata, wailakum, kenapa kalian ini? Taqtuluna rajulan min Ghifar? Kalian kenapa mencoba untuk membunuh seseorang yang berasal dari Bani Ghifar? Kalian lupakah bahwa jalur perdagangan kalian itu melalui Bani Ghifar? Kalau seandainya kalian membunuh Bani Ghifar ini dan perkara ini sampai kepada Bani Ghifar, kalian tidak akan pernah mampu untuk lalu di kampungnya, ya. Akhirnya mereka setelah itu membebaskan Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Kemudian akhirnya dia kembali, ya. Dan ayolah ikhwah, seperti itulah yang terjadi. Yang kedua juga seperti itu. Besoknya begitu lagi, ya. Ulangi lagi. Saya sudah bersaksi, ada datangi lagi oleh orang Quraisy, dipukuli lagi, datang lagi Al-Abbas, memisahkan dia, begitu, ya. Maka sampai akhirnya dia kembali kepada kembali ke Madinah. Tayyib ayyuhal ikhwah, ini Abu Dzar Al-Ghifari.
Kemudian diantaranya juga yang akhirnya masuk Islam adalah namanya Tufail. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya. Ini Tufail, ya, profil dia adalah seorang yang dimuliakan oleh kaumnya. Dia adalah seorang penyair. Dia seorang yang cerdas, ya, labib, orang yang cerdas. Ya, kembali lagi, dia penyair, orang yang cerdas, dimuliakan, dan dia adalah merupakan rais kabilah Daus. Rais itu artinya pengetua, ya, kabilah Daus. Di kabilah dia itu ada kerajaan, atau bahkan seperti kerajaan lah, ya, dan dia tinggal di Yaman. Dia datang ke Mekah pada tahun ke-11 daripada kenabian, ya. Sebelum sampai di Mekah, dia sudah disambut oleh kaumnya itu sebelum masuk ke Mekah dengan penyambutan yang luar biasa. Diberikan yang namanya penghormatan yang begitu tinggi kepada dia. Ya. Kemudian akhirnya ketika penyambutan tersebut mereka berkata, "Ya Tufail, innaka qadimta biladana." Ya. Ya Tufail, engkau datang di tempat kami, yaitu di mana? Di Mekah. Perlu ada satu hal yang kamu perlu tahu. Wah, ini belum sampai ke Mekah, dia sudah dikasih tahu tuh. Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Nanti di Mekah itu, kamu akan dapati ada orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Dia ini adalah sumber perpecahan di antara kami. Ya. Sumber perpecahan di antara kami. Dialah orang yang memisahkan antara anak dengan bapaknya, antara seorang lelaki dengan saudaranya, bahkan antara suami dengan istrinya. Ini orang ini bahaya ini tuh. Apa kata kaumnya itu? Wa inna nakhsha alaik wa ala qaumik wa qad dakhala alaina. Kami itu khawatir kalau seandainya orang ini datang kepadamu, mencoba untuk merayumu, mencoba untuk mengajakmu untuk mengikutinya. Kami khawatir, dan pada akhirnya kamu mengajak kami semuanya untuk mengikuti mereka. Maka kami berpesan, kamu sampai di Mekah jangan sekali-kali berbicara dengan orang ini. Jangan sama sekali mendengarkan orang ini, sama sekali jangan. Ya. Dan apa kata Tufail? Perkataan seperti ini saya dengarkan mulai daripada orang menyambut saya itu berterusan di setiap ada pertemuan, dan saya bertemu dengan orang. Semuanya nasihatnya sama. Jangan dengarkan, jangan bercampur dengan orang. Bahaya orang ini. Ya. Pokoknya itu yang dikatakan oleh orang-orang kepada Tufail. Ya. Jadi mereka itu mengatakan kepada Tufail, jangan dengarkan, jangan berkumpul, ya, jangan berbicara. Karena apa? Karena begitu banyaknya orang yang memberitahu dia seperti itu. Akhirnya dia bosan juga. Apa yang dia lakukan akhirnya? Dia coba untuk datang ke masjid. Di kalangan orang-orang Quraisy itu, dia orang yang dikenal. Dia coba ambil kapas, dia tutup telinganya, biar dia tidak mendengar lagi orang-orang berbicara sembarangan ini. Dia sengaja tutup telinganya, ya. Ya. Kemudian akhirnya ketika dia sampai ke Masjidil Haram, kemudian dia akhirnya melaksanakan sholat di Ka'bah. Kemudian setelah dia melaksanakan sholat itu, qadarallah, tiba-tiba mendengarkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelumnya dia tutup, ya, dia tutup telinganya biar dia tidak mendengarkan perkataan orang-orang itu. Qadarallah. Selepas dia melaksanakan sholat di Masjidil Haram, Haram itu, malah dia terdengar perkataannya siapa? Perkataan Nabi. Dia mendengarkan perkataan Nabi. Memang Masya Allah, berbagai macam cara Allah tunjukkan orang itu untuk menerima Islam. Dia mendengarkan perkataan Nabi yang berbicara pada saat itu. Dan ketika dia mendengarkan, ingat, orang ini adalah orang pandai. Ya, orang ini adalah orang pandai. Ya, karena dia adalah orang pandai, dia mendengarkan dengan seksama. Sekali dia dengar, apa dia simpulkan? Ini adalah perkataan yang bagus. Langsung dia berkata, celaka saya, kenapa saya tidak mau mendengarkan perkataan seperti ini? Ya.
Dan ayo ikhwah, dia adalah seseorang yang cerdas, dia adalah seseorang yang pandai, dia adalah seorang penyair, mampu membedakan mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk. Ya. Kemudian dia berkata, dan tidak ada orang yang mencegahku langsung untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia baik, saya akan terima. Kalau seandainya dia buruk, saya akan tinggalkan. Ya. Kemudian akhirnya saya tinggal di situ sambil mendengarkan Nabi itu, hatta sarafa ila baiti, sampai dia kembali ke rumahnya. Dan saya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia betul-betul berada di tempat itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berdiri, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke mana? Ke rumahnya. Perjalanan kembali ke rumahnya itu, Tufail ini langsung lihat Nabi, dia langsung ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, dia pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Ya. Kemudian akhirnya dia menceritakan dulu tentang kisahnya, bagaimana dia datang di situ. Bahkan dia juga mengisahkan bagaimana orang-orang itu mengkhawatirkan dia bertemu dengan Muhammad. Khawatir, orang-orang di sekitarnya ini khawatir kalau seandainya dia bertemu dengan Muhammad. Ya, kemudian dia juga jelaskan bahwasanya ketika dia masuk ke masjid tadi itu, dia masuk masjid dalam keadaan telinga yang ditutup. Dia ceritakan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya mendengarkan beberapa perkataan. Ya. Faqultu lahu a'rid alayya amrak. Kemudian akhirnya Tufail berkata kepada Nabi, "Oke, sekarang kamu sudah tahu ya bagaimana kisahku, ceritaku sampai di sini ini. Sekarang saya mau dengarkan apa sih sebenarnya yang kamu tawarkan itu? Apa sebenarnya yang kamu ingin sampaikan itu?" Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Tufail berkenaan dengan Islam. Kemudian setelah itu membacakan kepada Tufail ini ayat-ayat Al-Quran. Sebagai orang penyair, sebagai orang yang cerdas, dia faham mana yang baik, mana yang tidak, kan? Maka ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, apa kata dia? Ma sami'tu qawlan qattun ahsana min. Sungguh, kata dia, saya belum pernah mendengarkan ada perkataan yang lebih baik dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala amran a'dala min, dan saya belum pernah mendengarkan satu perkara yang lebih adil dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Fa aslamtu. Maka akhirnya saya pun masuk Islam. Wa syahidtu syahadatal haqq, dan saya pun akhirnya membuat persaksian kebenaran. Ya, kebenaran. Kemudian apa kata dia? Faqultu lahu, kemudian saya berkata kepada Nabi, inni muta'un fi qaumi wa raji'un ilaihim wa da'ihim ilal Islam fad'ullaha yaj'ala li ayatan fad'ah. Ya. Jadi dia berkata, Muhammad, saya ini orang yang didengar kalau saya berbicara di kaumku. Saya ini pemimpin, kalau saya berbicara orang dengar, ya. Dan saya akan kembali kepada kaumku. Ya, saya orang yang didengar, saya akan kembali kepada kaumku, dan saya akan memberikan ataupun mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi sebelum saya pulang itu, doakan saya agar Allah memberikan kepada saya satu tanda. Ya, minta ada tanda yang diberikan. Kemudian akhirnya dalam perjalanan pulang itu, tiba-tiba tandanya itu apa? Dia mendapatkan cahaya di muka. Ya, cahaya di mukanya. Bahkan dikatakan cahaya di mukanya itu bagaikan lampu. Ya, bagaikan lampu. Terpancar begitu.
Faqala Allahumma fi ghairi wajhi. Akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah kalau boleh jangan di wajahku. Cahaya ini jangan di wajahku. Kenapa jangan di wajahku? Akhsha ayyakulu hadhihi muslah. Saya takut kalau seandainya kaumku malah berkata, ini adalah penyakit. Ada itu penyakit yang putih itu kan. Ini Albainu. Albainu ya kan. Saya takut kalau ini dikatakan sebagai penyakit. Ya. Pada akhirnya cahaya yang ada di mukanya itu berpindah kemana? Kan dia adalah seorang dia seorang pemimpin ya. Dia itu mempunyai semacam cambuk. Cemeti itu cambuk itu. Cambuk. Cahaya itu pindah ke cambuk itu. Ya. Pindah ke cambuk itu. Kemudian akhirnya dia mendatangi siapa pertama kali? Ayahnya. Dia berdakwah kepada ayahnya, dia berdakwah kepada istrinya ilal Islam, fa aslam. Akhirnya mereka berdua juga masuk Islam. Wa abta alaihi qaumuhu fil Islam. Walaupun pada akhirnya kaumnya lambat juga masuk Islam. Ya. Dan terus dia akhirnya berdakwah kepada kaumnya ya, sampai akhirnya dia berhijrah setelah perang Khandaq. Dan pada saat itu dia bersama 70 atau 80 ya, rumah daripada kaumnya, dan mereka semuanya telah mendapatkan dan menerima Islam, walaupun pada akhirnya dia mendapati berbagai macam tantangan, rintangan di dalam penerimaan Islam tersebut. Dan pada akhirnya dia wafat sebagai seorang syahid pada Yaum Yamamah. Yaum Yamamah. Yaum Yamamah dia meninggal di situ. Allahu ta'ala alam. Nah, ini adalah orang-orang yang akhirnya menerima Islam. Ya. Kemudian ada seorang juga yang bernama Dhamat Al-Azdi. Ya. Dhamat Al-Azdi ini dari Yaman. Dia adalah seorang peruqyah. Tabib dia. Dia adalah seorang tabib. Ya. Kemudian dia datang ke Mekah. Dia dengarkan orang-orang berbicara itu. Dia mengatakan Muhammad ini gila. Ya. Kemudian dikarenakan orang mengatakan Muhammad gila, muncul keinginannya, oh saya mau datanglah ke orang ini, saya mau sembuhkan dia, karena dia terkenal sebagai tabib kan. Orang bilang Muhammad gila, wah kalau begitu saya mau datang ini, saya ingin sembuhkan Muhammad ini, Masya Allah ya. Jadi ketika orang-orang mengatakan Muhammad gila, dia akhirnya datang kepada, dia mengatakan apa? Lau anni ataitu hadzal rajul la Allah yashfihu wa la yadi. Ya. Mungkin lebih baik saya pergi ke orang ini. Mudah-mudahan Allah menyembuhkannya melalui saya. Ya. Akhirnya dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Nabi, ya Muhammad, saya ini adalah seorang tabib yang meruqyah. Ya. Ada apa yang kau punya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah berkata, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Itu yang disampaikan. Jadi ketika dia mengatakan, kamu katanya gila ini, kenapa kamu? Nabi bilang ini. Dia mengatakan, oke, ulangi sekali lagi. Dia malah tertarik dengan kata Nabi Sallallahu. Ulangi sekali lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sampai akhirnya dia mengulanginya 3 kali. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya ini sudah berhadapan dengan para penyihir, penyair. Saya belum pernah dengar perkataan seperti apa yang engkau katakan ini. Ya. Kemudian akhirnya dia mengatakan, kalau begitu mari tanganmu, saya baiat kamu dan saya masuk Islam. Jadi Masya Allah ya, cara Allah mengaturnya, akhirnya dia masuk Islam karena dia seorang tabib tertarik untuk mengobati Nabi, karena orang-orang mengatakan Nabi itu adalah seorang yang gila, tetapi ternyata
dia masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.